بسم الله الرحمن الرحيم. Sebelum kita membahas tentang masalah perjinan, kan perizinan ya, kita baca dulu surat tentang si doi. Surat tentang si doi itu surat apa? Ya surat dia. Coba buka surat dia. Surat 72, Al-Jin. Surat 72, surat Al-Jin. Kita tilawah dari ayat pertama sampai ayat 19. Bacanya bareng-bareng aja ya karena ini panjang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا إنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا
لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. Sadaqallahul. Jangan sampai tuntas ya. Soalnya cenah kalau tuntas baca surat jin tiba-tiba bisa ngelihat jin. Jadi kalau sampai ayat 19 enggak. Sampai ayat 28. Kalau malam Jumat baca surat jin sendiri sambil nanti jelangkung. Sini ada pesta kecil-kecilan. Datang tidak diundang, pulang tidak diantar. Saya merinding. Ya, kita alhamdulillah barusan membaca surat jin. Surat jin ini kedudukannya di antara Al-Quran sama dengan surat-surat yang lain ya. Dia salah satu di antara firman-firman Allah yang isinya adalah tentang curhat jin. Jadi kalau dulu teman-teman mungkin pernah ada yang tahu sempat booming buku di Indonesia judulnya Berdialog dengan Jin. Ada yang tahu nggak? Kalau nggak tahu berarti masih kecil. Kalau yang udah tahu itu berarti seusia sama saya. Karena buku itu boomingnya tahun 90-an. Jadi masa-masa 90-an. Teman-teman mungkin masih lagi culun-culunnya diantarin ke sekolah, TK, SD gitu ya. Kita mah udah baca buku Berdialog dengan Jin. Yang tua-tua dulu masih nontonnya He-Man. Gak tahu ya. Oh, beda zaman. Atau yang lebih ini lagi Power Rangers gitu. Ultraman masa-masa saya kecil. Nah, waktu itu lagi booming di Indonesia satu buku judulnya Berdialog dengan Jin. Buku ini penulisnya orang Mesir. Saya waktu itu udah sekolahnya kayaknya udah SMA ya. Nah, pas buku ini booming, di mana-mana ada bedah buku berdialog dengan jin. Dan sekarang tahun 2016 ada lagi nih buku yang serupa, tapi penulisnya orang Indonesia di Jakarta. Dia kayak anak indigo gitu, ngerasa bisa ngelihat jin, terus bisa dialog sama jin sehingga dia bikin buku. Bahkan dia bisa dialog dengan arwah katanya. Jadi orang udah meninggal, arwahnya itu kalau yang gentayangan itu bisa dialog sama dia. Lo kenapa lo muter-muter di sini udah meninggal? Saya masih gentayangan. Kenapa gentayangan? Belum bisa move on. Jadi meninggalnya gara-gara itu. Jadi nggak bisa move on, nggak bisa naik ke langit. Ini ada buku kayak gitu nih. Ketika saya ke Mesir, saya cari penulis buku Berdialog dengan Jin. Karena kepo ya kan, jadi penasaran. Ternyata buku Berdialog dengan Jin versi bahasa Arabnya itu nggak ada di toko-toko buku. Saya baru nemu buku versi Arabnya justru ketika di Loakan gitu. Saking tidak ngehit sama sekali buku ini di Mesir. Buku yang kayak gini-ginian ngehitnya selalu di Indonesia. Karena Indonesia ini wawasan kejinan itu lumayan luas gitu. Kalau teman-teman pakai penelitian sedikit analisis tentang wawasan jin, kayaknya salah satu bangsa yang wawasan jinnya paling luas itu berwawasan luas banget itu Indonesia. Seputar jin. Nama-namanya aja macam-macam. Berbagai macam profesi. Ada yang profesinya di rumah sakit, suster gitu ya. Suster ngesot. Ada yang ibu-ibu, ada yang bawa anak, ada yang nyangkut di atas pohon, ada yang jualan bakso, neng bakso gitu ya. Kan suka banyak tuh, namanya sampai anak kecil juga ada jinnya, tuyul gitu. Ada jin yang gak bisa tumbuh-tumbuh karena kurang gizi, namanya jenglot. Gak bisa segitu aja gak bisa tumbuh-tumbuh karena kurang gizi. Macam-macam jin di Indonesia teh. Kalau di Arab jin cuma satu, yaitu al-jin gitu doang. Gak ada al-kuntilanak, itu gak ada. Cuma ada jin
ya istilahnya cuma jin doang gitu, nggak ada istilah-istilah yang lain, nggak ada al-suster ngesot, apa misalnya udah nggak ada, cuma ada jin doang. Artinya di Indonesia pembahasan kayak gini selalu ngehit, selalu heboh. Sehingga di Al-Azhar itu sampai profesor-profesor kita itu sampai nandain kalau orang Indonesia nanya, rata-rata pertanyaannya suka aneh. Prof, mau nanya, kamu Indonesia ya? Ya, oh enggak jadi. Karena mahasiswa Indonesia kalau nanya aneh-aneh gitu. Prof, hantu gimana menurut Islam? Yang ditanya hantu. Saya pernah nanya itu langsung ke profesor filsafat. Apa persepsi dia tentang hantu? Dia bilang, karena soalnya saya nanya ke dokter hadis nggak mau jawab, dokter tafsir nggak mau jawab. Akhirnya yang mau jawab cuma profesor filsafat doang. Kalau profesor hadis dibilang zibalah, pertanyaan kamu itu sampah. Wah, saya disampahin, nggak penting gitu. Ah, sampah kata dia. Ganti aja pertanyaan lain. Tanya ke dokter profesor tafsir, nggak penting kata dia. Tapi kalau dokter filsafat mau jawab, apa kata beliau tentang hantu? Hantu itu, kamu tahu teknologi 3D katanya. Dulu kan belum ada 4D. 3D, oh ya 3D kalau kita nonton, kita pakai kacamata itu kayaknya kayak real gitu kan ya. Kayak bisa disentuh, kayak mau nyerang kita, kayak kita nonton acara kayak di studio 3D yang buat anak-anak tuh yang gitu-gitu deh. Padahal kita mah duduk doang, tapi kayak teriak-teriak sendiri gara-gara dibawa naik kereta, terus keretanya relnya putus, kayak roller coaster gitu, terus kita teriak, heboh. Kenapa? Karena teknologinya itu seolah-olah kita masuk ke dalamnya. Setan atau jin menggunakan teknologi itu untuk mempengaruhi otak manusia. Walaupun nggak pakai alat kacamata, tapi dia pakainya pakai dia perasaan dan pikiran kita. Jadi kacamata 3D-nya itu adalah perasaan dan pikiran kita. Malah lebih canggih lagi sekarang kita manusia aja bisa nemuin teknologi 4D. Yang kalau kita nonton tuh airnya kecipratan, terus kalau sampai kalau mobilnya balapan jatuh kita mah kayak kehentak gitu. Sampai 4D juga kita bisa ngerasain lebih real daripada 3D. Dan jin punya teknologi yang kayak gitu, cuman yang dipakai permainannya adalah otak. Ini menurut profesor filsafat. Apa bukti bahwa ini adalah kerja otak kita? Bukan benar-benar bisa ngelihat jin. Jarang sekali benar-benar bisa ngelihat jin, kecuali ada jin iseng. Dan itu sulit sekali. Bagi jin bisa masuk ke dunia kita, itu sangat sulit. Benar-benar masuk ya, kayak benar-benar lintas dimensi, itu sangat sulit menurut profesor. Yang mungkin dilakukan adalah dia menggunakan kayak gambar-gambar atau film-film 3D tentang jin, lalu dimasukkan ke dalam pikiran kita lewat berbagai macam doktrin, akhirnya kita punya imajinasi tersendiri tentang jin. Coba orang kalau ngomongin tentang hantu, rata-rata hantu mah genderuwo, gede, kayak raksasa, warnanya hijau, botok hijau gitu ya. Atau cewek selalu pakai mukena. Ini yang saya aneh nih. Kenapa kalau udah jin, cewek dan pakai mukena, pakai baju kayak baju daster tidur gitu. Terus cewek lagi tuh. Sedikit hantu itu cowok. Rata-rata hantu itu berjenis kelamin cewek. Katanya emansipasi perempuan. Kenapa perempuan malah dijadikan setan? Kalau emansipasi perempuan mah manusia yang keren, soleha, sempurna, cantik, terhormat, itu emansipasi. Tapi kalau emansipasi perempuan malah diimajinasikan sebagai setan, asal ngomongin setan pasti lebih banyak ceweknya daripada cowok. Dan cowok yang ditakut-takutin. Udah gitu cowok lari, kayak ada video tuh di YouTube, pakai drone, terus terbang. Orang-orang Arab pas ngelihat ada yang terbang dikasih kayak pakaian gitu, padahal drone doang, terus dikasih suara kayak orang teriak, pada lari gitu. Kenapa kayak gitu? Karena manusia udah didoktrin tentang hantu sejak dia lahir. Bahkan anak kecil takut, kenapa ada hantu, nggak berani ke kamar mandi. Artinya kita lebih berhasil mendoktrin tentang jin daripada mendoktrin tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini entah gimana caranya, ini harus jadi PR kita bersama nih. Gimana caranya menanamkan sebuah pemahaman dan keyakinan alam bawah sadar kepada anak kecil terutama, supaya dia nggak takut hantu, takut Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Takut Allah itu artinya bukan lari dari Allah. Justru kalau takut kepada Allah itu datanglah kepada Allah. Kalau takut hantu mah lari dari hantu. Kalau takut kepada Allah justru harus datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini permainan otak kata profesor saya. Dan bukti yang lain, biasanya orang kalau ngelihat hantu, sok kata profesor saya tanya, kamu pernah lihat hantu enggak? Enggak pernah.
Tapi kamu sering kan dengar cerita tentang hantu? Ya, dari siapa? Dari teman. Dia ngeliat enggak? Enggak, dari temannya lagi, dari temannya lagi. Terus aja gitu. Biasanya jarang ada yang orang nyaksiin sendiri terus dia cerita, jarang. Rata-rata kata teman. Temannya kata teman lagi, temannya lagi kata teman. Terus aja gitu. Sampai kemudian kata-kata ini jadi kayak legenda, jadi banyak kisah-kisah, cerita-cerita. Kayak di Mesir pernah saya dapat cerita kan asrama mahasiswa Indonesia mah dekat dengan kuburan umum. Jadi ada orang Mesir lagi makan kebab gitu. Kalau di kita mah mungkin nasi goreng malam-malam ya. Terus ada orang pas pulang nanya arah, Pak ini mau balik ke asrama, ini jalannya lewat mana ya? Kata si bapak itu nggak tahu gitu, sambil marah-marah. Terus pas orangnya mau pergi, bapak ini yang ditanya ternyata hantu, bisa terbang gitu ya. Terus kakinya kayak keledai, jadi kaki keledai wajah laki-laki. Jadi kayak ilustrasi Burak dulu kan, tubuhnya kuda tapi wajahnya perempuan. Ini wajah laki-laki tapi kaki keledai. Lari nih, lari ngos-ngosan ketemu warung. Nanya lagi ke orang yang duduk depan warung, Pak saya tadi ngelihat hantu, kakinya keledai, wajahnya manusia. Si bapak itu bilang kayak gini bukan? Wah langsung pingsan. Nah semua ini biasanya cuma cerita doang. Jarang sekali yang mengalami sendiri. Kalau ada yang ngalamin sendiri pun, nah pertanyaan profesor saya yang kedua, kalau ada yang ngalamin sendiri biasanya satu orang punya persepsi sendiri. Nggak mungkin ngelihat hantu tuh berdua, nggak mungkin. Rata-rata ngelihat hantu tuh sendiri. Kenapa? Subjektif. Dia melihat apa yang ada di dalam kepalanya. Kayak kita ngelihat di layar sesuatu yang disorot oleh laptop lewat infocus. Jadi nggak mungkin dua laptop menayangkan satu hal yang sama kecuali memang dia punya PowerPoint. Tapi kalau misalnya punya perbedaan laptop pasti beda tayangannya. Sehingga nggak mungkin orang ngelihat hantu dua orang dengan hantu yang sama. Lo lihat nggak? Lihat. Gimana bentuknya? Cewek. Terus gimana ini? Pakai jilbab putih. Wah itu mah pacar gua. Itu mah istri saya. Oh bukan hantu itu mah. Jilbabnya putih. Oh lagi sholat kali ya atau apa. Jadi selalu definisi yang dilihat itu beda-beda. Kenapa? Karena mereka melihat apa yang ada di kepala saya. Ini cek profesor filsafat di Al-Azhar. Jadi beliau nggak percaya itu kecuali hanya ada di dalam benak kita. Tapi jin ada. Hantu sama jin beda ya, by the way. Kalau hantu adalah 3D-nya jin. Kalau jin, man behind the scene. Yang bikin proyektor, yang bikin stage 3D yang kita tonton bareng-bareng. Anak kecil juga bisa nonton, itu jin. Kalau jin salah satu di antara makhluk Allah yang kita wajib beriman bahwa mereka ada. Makanya Allah sebutkan di dalam Al-Quran, bukan hanya di surat ini, di banyak surat, jin selalu disebutin sebagai kambing hitam kan ya. Dan satu-satunya suuzon yang berpahala itu adalah suuzon sama jin, sama setan maksudnya. Jadi kalau sama setan mah jangan husnuzon. Ya Allah, ini mah murni salah saya, jangan salah-salahin setan ya, kasihan. Gak boleh gitu. Udah aja emang kerjaan setan tuh. Bukankah Joshua, nabi yang ikut dengan Nabi Musa mau ketemu Khidir di surat Al-Kahfi. Udah gitu di tengah jalan lupa untuk memberitahu kepada Nabi Musa tentang dia megang ikan yang udah mati, tiba-tiba di suatu tempat ikan itu hidup lagi dan bisa berenang. Dia sampai kaget. Nabi Musa bangun terus lanjutin perjalanan. Pas sudah capek Nabi Musa bilang, kita makan yuk ikan yang tadi kita bakar. Baru Yusha teringat ternyata ikannya udah berenang ke laut dan dia nggak cerita kepada Nabi Musa. Apa kata Nabi Yusha? Wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkurah. Tidak ada yang membuat saya lupa kecuali setan yang membuat saya nggak bisa mengingat itu. Ya Nabi Allah, kita tadi itu ketika istirahat ikannya udah bisa berenang lagi padahal udah mati. Kata Nabi Musa, berarti itulah pertanda tempat Nabi Khidir. Udah kelewat, udah offset nih, balik lagi aja ke belakang. Nah jadi pelajarannya kata Nabi Yusha, wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkurah. Tidak ada yang membuat saya lupa terhadap peristiwa itu kecuali setan. Sehingga setan memang harus disalah-salahin. Nih setan nih kerjaannya nih. Gitu. Jangan, aduh saya emang gak berani suuzon sama setan. Gak boleh. Husnuzon yang berdosa itu husnuzon kepada setan. Setan pasti gak ada niat kayak gitu. Pasti mungkin dia silap.
setan teh silap, setan mungkin lupa, atau mungkin setan maksudnya baik, saya aja yang salah paham. Jadi nyalahin diri sendiri, berbaik hati kepada setan, nggak boleh. Setan harus disuuzonin dan nggak boleh sedikit pun celah untuk husnuzon kepada setan. Begitu kita husnuzon sama setan, akhirnya kita menjadi wala tattabi'u khutuwatis setan, ngikutin cara-cara setan.